Dari penuturan beliau di salah satu bukunya, saya sampai masih ingat ya, bahwa saat menetap di seorang syekh ya, beliau itu sangat tertarik sekali dan akhirnya menggeluti, membaca, mendalami berbagai macam literasi yang berbahasa Arab. Nah, sehingga di kemudian hari ini sangat membantu beliau saat sepulang ke tanah air berkiprah di berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah di bidang sastra dan juga di bidang agama dan di bidang politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Saya dari channel Peradaban Indonesia dari Hikmah Peradaban Institute. Pada kali ini kita akan membahas tentang kajian tokoh. Dalam hal ini adalah tokoh nasional yang juga sering dikenal dengan seorang sastrawan, lalu kemudian seorang dai, pendakwah, tapi juga seorang politikus ya. Dan beliau adalah sering dikenal atau sering disebut dengan Buya Hamka. Nah, Buya Hamka lahir di Sumatera Barat ya, tepatnya di Sungai Batang pada tahun 1908. Lalu meninggal di Jakarta tahun 1981, yang berarti usianya kurang lebih 77-78 tahun yang lalu. Nah, kajian tokoh ini sedikit mungkin sebagai prolog saya ingin menyampaikan beliau adalah seorang panutan di masyarakat Indonesia, seorang legenda yang pernah berkiprah di berbagai bidang ya. Beliau meninggal itu tahun 1981. Saya jadi teringat saat baru masuk ke pesantren di daerah Ulu Jami, Kebayoran Lama ya, ada kenangan tersendiri saat setiap masuk perayaan 17 Agustus ya, seperti yang sekarang kita akan merayakannya. Nah, itu biasanya kita dibawa untuk berziarah ke makam beliau, karena makam beliau itu berada di dekat wilayah kami tinggal di asrama pondok pesantren tersebut. Jadi kenangannya berarti saya masuk tahun 1984-an, jadi baru sekitar 3 tahunan beliau itu wafat. Tentunya saya tidak memiliki kenangan sampai melihat langsung beliau karena masih kecil sekali. Namun demikian hampir beberapa kali kami diajak untuk berziarah dan mengenang ke tempat pemakaman beliau yang ada di Tanah Kusir ya, karena berdekatan dengan pemakaman Bung Hatta ya, proklamator itu. Ada juga yang memang ya kenal secara jauh ya, dari anak beliau ya, Rusdi Hamka ya, lalu kemudian Prof. Aliyah itu yang ngajar di UHAMKA. Kalau Rusdi Hamka itu sebagai pemeretnya atau pemimpin ya dari majalah Panji Masyarakat ya. Itu satu majalah bulanan yang sangat terkenal pada zaman itu ya. Jadi mungkin kurang lebih dari tahun 1970, 80, 90 sampai 2000-an ya. Bahkan mungkin sebelum tahun 70-an itu sudah beredar ya sebagai majalah yang terfavorit mungkin ya di Indonesia. Di samping mungkin ada majalah Tempo yang sering jadi rujukan di masyarakat kita. Nah, beliau adalah Rusdi Hamka ya, yang melanjutkan kiprah dari ayahnya. Adapun Prof. Aliyah itu adalah seorang pengajar ya, profesor itu mengajar di UHAMKA. Saya sendiri pernah mengajar beberapa semester di kampus tersebut sebagai pelanjut dari perjuangan beliau. Ada juga seorang cucunya ya, saya pernah bersama dengan dia, cuma nggak tahu sekarang jejaknya ada di mana.
Saya ingat itu namanya Nizar itu. Nizar itu teman dulu pesantren, cuma nggak lama beliau itu akhirnya pindah entah kemana, sampai sekarang juga belum pernah ketemu lagi. Nah itu sekelumit ya, hmm, apa istilahnya, perkenalan atau interaksi saya dengan tokoh yang bernama Buya Hamka. Beliau memang sangat dikenal sekali, tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara serumpun, baik itu Malaysia, Singapura, Brunei, ya, Thailand bagian selatan, ya, yang memang karya-karya sastranya itu sangat monumental ya. Nah itu. Lalu kemudian yang tentunya ingin saya utarakan di sini adalah beberapa catatan penting dari riwayat hidup beliau yang saya ambil itu, saya rangkum dari berbagai sumber, karena banyaknya sumber yang saya rasa banyak sekali beredar ya di media massa maupun di berbagai rujukan buku-buku. Yang sering disebut dalam banyak literasi, beliau adalah sebagai seorang sastrawan, beliau adalah sebagai seorang politisi, beliau juga sebagai seorang agamawan ya. Nah, satu persatu yang ingin saya utarakan, setidaknya ini akan menjadi salah satu rujukan ya bagi masyarakat, terutama anak-anak muda ini yang mungkin belum banyak mengenal tentang sosok dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Nah, ini nama lengkap beliau. Lalu kemudian beliau lebih terkenal sejak beliau menuliskan nama penanya ya, nama samarannya ketika beliau memulai menulis ya di berbagai media massa pada saat itu dengan nama samaran Hamka, sehingga di kemudian hari beliau akhirnya dikenal dengan nama sebutan Buya Hamka. Nah, dalam bidang sastra, ingin saya memulainya itu dalam kajian sastra. Beliau akhirnya banyak dikenal sebagai seorang penulis yang ulung. Ya. Karya-karyanya itu baik itu berupa roman ya maupun juga tulisan-tulisan beliau di bidang sastra dan keagamaan. Bahkan terakhir itu beliau menulis tafsir ya, yang sering disebut dengan tafsir Al-Azhar. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini tentunya adalah apa sih latar belakang dari Buya Hamka sehingga ia memiliki background latar belakang sastra yang sangat kental ya. Nah, tentunya kita harus melihat ke belakang bahwa saat beliau lahir dan beranjak ke usia remaja itu ternyata beliau hidup di lingkungan masyarakat Minangkabau yang identik dengan kehidupan pantun ya, kehidupan sastrawi yang cukup tinggi ya di sana. Di samping beliau memang diajar atau disiapkan untuk juga belajar tentang kajian Islam. Namun ternyata memang beliau memiliki kecenderungan sejak kecil ya dalam bidang sastra. Ya, suka nonton film ya, kemudian juga suka menulis, lalu juga suka berbalas pantun, dan memang masyarakat Minangkabau pada saat itu bahkan mungkin sampai sekarang ya mulai dari pepatah petitih ya, lalu kemudian susunan hierarki masyarakat mereka itu, dan juga masa hidup seorang laki-laki terutama ya, kalau sudah remaja itu sudah keluar dari rumah ya, dalam arti mereka istilahnya malamnya itu belajar di surau ya, tidur di surau ya, mereka belajar seni bela diri di surau ya, mengaji di surau, belajar kajian-kajian keagamaan, sastra dan lain sebagainya di surau, sehingga memang secara langsung maupun secara tidak langsung itu
memiliki andil besar dulu Buya Hamka semasa kecilnya hingga akhirnya dewasa. Nah, dalam perkembangannya itu kalau di bidang sastra ya, yang saya telusuri itu memang beliau sempat kecewa, berangkat dari rasa kecewa ya, saat beliau itu ingin melamar atau menjadi seorang guru ya di sekolah Muhammadiyah. Nah, saat dites itu beliau itu dianggap kurang persyaratannya ya, baik itu ijazah maupun kemampuan bahasa Arabnya dan lainnya, sehingga beliau akhirnya memberanikan diri untuk belajar agama, termasuk juga belajar bahasa Arab ya, sampai ke pusatnya di sana, yaitu di Mekah. Nah, beliau akhirnya berani berangkat sendiri ya, tanpa sepengetahuan ayahnya yang juga sebenarnya seorang tokoh ya, seorang tokoh masyarakat, seorang agamawan di kampung halamannya. Nah, singkat cerita, saat beliau menetap di Makkah tersebutlah akhirnya beliau menetap di sana selama sekian tahun lamanya, berbekal dari keinginan semangat beliau yang sangat tinggi untuk mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, di sana salah satu dari penuturan beliau di salah satu bukunya, saya sampai masih ingat ya, bahwa saat menetap di seorang syekh ya, atau seorang yang memang asli Arab Saudi sana, beliau itu sangat tertarik sekali dan akhirnya menggeluti, membaca, mendalami berbagai macam literasi-literasi yang berbahasa Arab. Nah, sehingga di kemudian hari ini sangat membantu beliau saat sepulang ke tanah air berkiprah di berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah di bidang sastra dan juga di bidang agama dan di bidang politik. Nah, saya tambahkan lagi ya, ungkapan beliau itu sangat menarik ketika terhampar di depannya itu hidangan makanan yang sangat lezat. Nah, yang dimaksud hidangan makanan yang sangat lezat adalah buku-buku ya, kitab-kitab ya, literasi-literasi yang sangat melimpah di tempat ia tinggal di sana ya, seorang syekh itu yang ternyata masih memiliki hubungan famili dengan salah satu kerabatnya. Nah, artinya apa? Dia benar-benar menikmati ya, bahwa hidangan makanan lezat untuk ruh, jiwa, terutama akal pikirannya adalah ilmu. Nah, beliau mendapatkan di sana selama bertahun-tahun lamanya. Nah, sehingga begitu pulang ke tanah air, tidak hanya dia pandai mengungkap berbagai macam dalil-dalil dan hukum-hukum yang ada, tetapi beliau mampu ya untuk menarasikan kembali dalam bentuk karya-karya sastra. Nah, itu mungkin ya sebagian dari latar belakang beliau yang akhirnya melatar belakangi dia itu untuk terjun di bidang tulis menulis ya. Di samping memang beliau juga semasa kecilnya rajin untuk mengarang, rajin untuk menulis teks naskah pidato yang saat itu digeluti di sekolah Muhammadiyah. Kemudian untuk di bidang politik ya, nah ini juga menarik. Ternyata saat beliau berangkat ke Pulau Jawa dari kampung halamannya itu diperkenalkan dan diarahkan untuk sekolah yang pada saat itu semacam ya mungkin semacam les ya, ataupun sekolah singkat yang mentornya itu gurunya tidak lain adalah seorang raja Jawa tanpa mahkota. Nah, mungkin Anda mengenalinya. Siapa dia? Dialah adalah seorang host Cokro Aminoto ya, yang juga guru atau mentornya dari pembesar-pembesar Indonesia pada saat itu ya, termasuk Soekarno ya. Soekarno dan beberapa orang-orang yang kemudian hari itu sangat berpengaruh sekali di negeri ini adalah hasil didikan host Cokro Aminoto ya.
Nah, salah satunya ternyata Buya Hamka ya, yang pernah mendapatkan mentor langsung dari seorang Host Cokroaminoto. Nah, beliau juga menceritakan saat masih menetap di Mekah itu sempat bertemu ya dengan Host Cokroaminoto ya, sempat juga berdialog dan menjadi apa ya, semacam guide lah dari seorang Haji Agus Salim ya, saat mereka mengikuti suatu kegiatan tingkat internasional pada zaman Belanda pada saat itu, karena masih tahun 1940-an lah, atau mungkin akhir 30-an. Nah, berbekal dari situ ternyata memang di kemudian hari Buya Hamka banyak berkiprah di bidang politik di kemudian hari. Ya, tentunya ini diawali dengan aktivitas ia itu saat mulai aktif mengajar di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, ini menarik juga ya, yang memiliki latar belakang khusus dia sebagai seorang aktivis Muhammadiyah. Tidak hanya aktivis ya, ternyata beliau juga adalah sebagai seorang perintis Muhammadiyah atau pergerakan organisasi Muhammadiyah di Indonesia ya. Mulai dari sejak remaja ya, dengan pamannya, dengan orang tuanya yang memang juga sepaham dengan visi misi Muhammadiyah yang ingin menggerakkan masyarakat untuk bisa berjuang, untuk bisa belajar, untuk bisa mengenyam pendidikan, untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Sementara pada saat itu wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk kampung halamannya adalah Sumatera Barat ya, masih banyak diliputi dengan berbagai macam tradisi budaya yang ya tidak bersahabat dengan keilmuan dan kemajuan. Seperti misalnya budaya sabung ayam, lalu kemudian budaya yang terlalu apa ya, kegiatan-kegiatan agama yang terlalu eksklusif ya. Jadi kurang mementingkan kajian-kajian atau keilmuan-keilmuan yang memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara pada saat itu kita sedang berjuang untuk lepas dari penjajahan Belanda. Nah, oleh karena itu ia sangat intens sekali akhirnya berkiprah di Perserikatan Muhammadiyah. Mulai dari mengajar, lalu kemudian hampir setiap tahun mengikuti semacam musyawarah yang setiap tahunnya ya, Muhammadiyah tingkat pusat ya, lalu sampai pernah ditunjuk juga sebagai seorang konsulat jenderal ya di Makassar ya, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, lalu kemudian kembali lagi juga ke Jogja, kembali lagi ke Sumatera Barat, pernah ditugaskan juga di wilayah Sumatera bagian selatan ya, yang meliputi beberapa wilayah ya, hingga akhirnya memang beliau juga akhirnya berkenalan dengan politik praktis pada zaman itu. Nah, tepatnya itu di organisasi Partai Masyumi ya. Nah, Partai Masyumi beliau termasuk salah satu kader yang sempat terpilih pada zaman Soekarno dulu. Namun demikian dalam sejarahnya memang seorang Hamka ya sempat tersandung ya urusan politik. Gara-gara ya mungkin sebagian dari Anda pernah mengikutinya ya, ada perseteruan antara kelompok-kelompok budayawan Muslim pada saat itu dengan kelompok budaya eh, yang sifatnya kekiri-kirian ya, sosialis komunis itu. Nah, pada saat itu beliau ya mendapatkan fitnah lah ya, karena dalam dunia politik ternyata sangat sulit untuk lepas dari hal-hal fitnah memfitnah. Sehingga akhirnya beliau masuk ke penjara ya, berdasarkan beberapa tuduhan yang memang sebenarnya memiliki tendensi politik yang lebih kental daripada tindakan-tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku pada saat itu. Ya, singkat cerita beliau akhirnya juga sampai dipindahkan ya ke rutan di Sukabumi kalau tidak salah ya, hingga akhirnya mungkin kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya mendekam di
penjara Sukabumi, tapi uniknya justru di sanalah beliau itu dalam kondisi suasana yang mungkin ya tidak menguntungkan sebagai seorang narapidana politik ya, tahanan politik, sanggup menyelesaikan karya besarnya yaitu tafsir, tafsir Al-Azhar. Nah, ini menjadi catatan tersendiri buat kita semua ya, bahwa seorang aktivis dan seorang sastrawan sekaligus juga seorang ilmuwan ya yang sangat dihormati di kalangan Asia Tenggara bahkan juga di dunia karena beliau mendapatkan doktor penghargaan ya di beberapa negara, bahkan hingga di Universitas Al-Azhar Mesir ya, Kairo, beliau mendapatkan doktor honoris causa. Nah, lalu kemudian dalam kiprahnya di bidang politik ya, yang sampai sekarang itu masih menjadi apa ya, eh, teladan ya, keteladanan bagi kita semua yang muda-muda ya, bahwa kejujuran dan kegigihan beliau itu tidak pernah surut ya oleh situasi keadaan apapun yang terjadi ya, hingga akhirnya beliau itu suatu saat ya, pertama itu kurang lebih tahun 1975-an ya, saat pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia ya, suatu perkumpulan yang membawahi ormas-ormas Islam ataupun hal-hal yang kaitannya dengan pemberian fatwa-fatwa untuk umat Islam yang mayoritas di Indonesia, yang sering disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, beliau terpilih sebagai ketua MUI yang pertama ya, karena berdasarkan kesepakatan oleh para tokoh-tokoh ulama Indonesia, beliau dianggap layak untuk memimpin. Nah, kurang lebih memimpin beberapa tahun lamanya, dan ada satu peristiwa yang pernah tercatat dan sampai sekarang masih akan terus dicatat ya. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai bentuk keteladanan beliau ya, sebagai seorang ulama juga sekaligus ilmuwan, sebagai politisi tapi juga sebagai seorang agamawan, bahkan sebagai seorang sastrawan. Itu diminta untuk memfatwakan bahwasanya perayaan Natal itu dilakukan secara bersamaan, istilahnya untuk diakui ya, bisa dirayakan oleh umat Islam juga ya. Beliau dengan tegas mengatakan untuk tidak ya, untuk berkata tidak ya, dan tidak menginginkan untuk memfatwakan atau mengiyakan ya anjuran pemerintah tersebut. Hingga pada saat itu, singkat cerita itu, dia memilih untuk mundur ya dari ketua MUI. Kurang lebih kalau tidak dia memilih mundur, dia dimundurkan ya kondisinya pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu memang menjadi peristiwa yang sangat bagi kita yang saat itu masih remaja, selalu menceritakan kembali ya, mengulang-ulang. Kita lanjutkan dengan kiprahnya beliau di bidang politik dan keagamaan. Memang pada zaman era Orde Lama begitu banyak gelombang istilahnya politik, budaya, dan pergerakan itu. Buya Hamka memiliki catatan emas tersendiri ya, sehingga sekarang namanya itu diabadikan sebagai salah satu kampus ya yang dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Universitas Hamka ya, atau UHAMKA yang sekarang kita kenal ya. Lokasinya itu ada di Jalan Limo di Kebayoran Baru, satu lagi di Mampang ya, dan juga ada lagi di Pasar Bo ya, karena saya pernah ngajar beberapa semester di sana. Nah, tentunya itu tidak hanya sekedar sebagai nama, dan juga ada satu pusat kajian ya, kalau tidak salah itu di lingkungan Muhammadiyah, tentang pemikiran-pemikiran Buya Hamka.
Nah, ini merupakan sebagian saja dari ketokohan ya dan kiprah seorang Buya Hamka. Nah, tentunya eh, masih ada lagi berbagai macam cerita ataupun testimoni-testimoni beliau yang lainnya ya, yang akan memperkaya khazanah wawasan kita tentang seorang tokoh ya yang bisa dijadikan sebagai rujukan ya, bahwa beliau adalah seorang tokoh legenda yang patut kita teladani ya, karena berkat keilmuannya lah beliau akhirnya mampu bisa menjadi seorang ya orang yang sering dijadikan rujukan ya, tidak hanya berfatwa di atas mimbar ya atau berkhutbah di atas mimbar, tapi ternyata lewat pena ya tulisannya. Beliau itu memiliki ketajaman tulisan ya. Baik itu saat beliau sebagai wartawan, sebagai seorang penulis, pengelola majalah ya, bahkan beberapa novelnya itu yang sempat saya resensi itu Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Penderwik ya, dan yang lain-lainnya memang memiliki apa ya, ruh ya, memiliki jiwa ya, bahwa goresan tulisan seorang sastrawan yang memiliki visi misi, bahkan juga apa ya, nilai-nilai yang ingin dia tularkan ke pembaca atau nilai-nilai yang ingin dia pesankan itu benar-benar terlihat secara halus tapi nyata ya, kalau yang saya tangkap ya, sehingga memang orang akan apa ya, terhanyut dalam aliran alur cerita yang dia tulis dalam novel-novelnya itu, tetapi sekaligus juga mampu meresap ya dalam jiwa orang yang setiap kali membaca tulisan-tulisannya. Nah, inilah memang kelebihan dari kekuatan seorang penulis ya, kekuatan seorang sastrawan yang sebenarnya mampu mempengaruhi ya, alam bawah sadar para pembacanya. Kalau orang akan mempengaruhi orang lain dengan halus dan juga dengan seksama ya, meyakinkan ya, diam tapi senyap, tapi benar-benar merasuk dalam jiwanya, ya salah satunya adalah melewati tulisan ya. Nah, tentu untuk menjadi seorang penulis sekali berbuya Hamka, ya seperti tadi yang saya ceritakan tadi ya, bahwa beliau itu tidak hanya melalui berbagai macam apa ya, perjalanan hidup yang terjal, bahkan sangat terjal ya, bahkan harus beliau jalani untuk sampai masuk ke penjara ya, kemudian sempat juga ya mendapatkan gelombang tantangan dari zaman ya pada saat itu. Tapi juga memang beliau benar-benar telah apa, telah menyelami ya, tidak hanya mungkin puluhan atau ratusan buku kitab literasi, bahkan mungkin sampai ribuan ya. Sehingga setiap kali kata-kata dan tulisan-tulisannya itu tidak sekedar tulisan dan kata-kata biasa ya, tetapi memiliki eh, ya kalau saya suka menyebutnya adalah tulisannya itu memiliki ruh ya, memiliki kehidupan ya, memiliki pesan, baik itu pesan moral ya, pesan-pesan kehidupan ya, pesan-pesan agama, pesan-pesan ketuhanan ya, pesan-pesan sosial, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan humanisme, dan pesan-pesan yang lainnya ya. Nah, ini patut untuk kita teladani. Saya rasa itu ya mungkin untuk kajian tokoh pada edisi kali ini, seorang tokoh Buya Hamka. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan kita mampu untuk bisa meneladaninya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.